Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat pagi sobat mutu sehat. Bertemu lagi dengan saya Bu Afina di pembelajaran KDTK. Baik, sebelum kita memulai pada pembelajaran pagi hari ini, mari kita bersama-sama untuk mengucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, di pertemuan yang ketiga kali ini Bu Afina akan menjelaskan mengenai eliminasi urin. Jadi langsung saja mari kita belajar bersama-sama mengenai eliminasi urin melalui slide berikut ini. Baik, untuk di materi pembelajaran kita di pertemuan yang ketiga ini, Bu Afina akan mereview karena kalian sudah mendapatkan materi ini di kelas 11 kemarin sebelum kalian berangkat prakerin. Jadi Bu Afina di sini akan mereview. Jadi materi kita hari ini adalah mengenai kebutuhan oksigenasi. Baik. Untuk materi pembahasan kita hari ini, yang pertama adalah pengertian oksigenasi, kemudian tujuan pemberian oksigenasi, anatomi fisiologi pernafasan, faktor-faktor yang mempengaruhi oksigenasi, dan fisiologi pernafasan. Jadi kelima materi tersebut yang kita bahas hari ini. Sebelum Bu Afina ke materi yang selanjutnya, Bu Afina akan memberikan atau penjelasan terlebih dahulu kenapa tujuan kita perlu untuk belajar mengenai kebutuhan oksigen ini. Jadi kita sebagai calon seorang perawat harus tahu kenapa, karena kebutuhan oksigenasi ini sangat penting kepada pasien karena untuk mempertahankan kelangsungan hidup si pasien tersebut. Jadi perlu kalian ketahui di sini bahwa ketika seseorang tersebut tidak memperoleh oksigen lebih dari 4 menit, itu akan mengakibatkan kerusakan otak yang parah sehingga tidak bisa diperbaiki. Makanya kenapa kita harus menjaga agar si pasien tersebut bisa mendapatkan oksigen jangan sampai lebih dari 4 menit ya. Karena itulah kita harus mengetahui materi yang akan kita bahas sama-sama hari ini. Baik, selanjutnya yaitu pengertian dari oksigenasi. Apa sih itu oksigenasi? Jadi oksigenasi adalah pemenuhan kebutuhan pasien dengan cara memberi aliran gas berupa oksigen. Jadi namanya oksigenasi berarti kita memenuhi kebutuhan pasien, terutama dalam kebutuhan oksigenasi dengan cara memberi aliran gas berupa oksigen ya. Jadi melalui mulut dan hidung. Jadi nanti ada beberapa alat yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan oksigenasi si pasien. Nah, tujuannya ini di sini adalah untuk memberikan oksigen ke dalam paru-paru melalui saluran pernafasan dengan menggunakan alat bantu. Jadi nanti ada beberapa alat bantu yang kita bahas hari ini ya. Nanti kalau misalkan hari ini tidak nyampe ya waktunya, kita bahas minggu depan. Kemudian yang kedua ini adalah tujuan tadi. Yang pertama adalah menurunkan kerja paru-paru, pasti ya, karena dengan adanya pemberian oksigenasi sama halnya kita membantu kerja si paru-paru agar tidak terlalu berat. Kemudian yang kedua adalah menurunkan kerja jantung. Ketika kita kekurangan oksigen, maka kerja jantung juga akan lebih berat. Makanya kenapa perlunya kita untuk memberikan oksigenasi. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki status oksigenasi pasien dan memenuhi kekurangan oksigen. Pasti itu adalah tujuan yang paling penting. Sampai di sini kalian sudah paham? Baik, langsung saja Bu Afina lanjutkan. Nah, ini adalah mencegah hipoksia ya, atau kekurangan oksigen. Kemudian yang kelima, meningkatkan rasa nyaman dan efisiensi frekuensi nafas pada penyakit paru. Jadi dengan adanya pemberian oksigenasi, kita memberikan rasa nyaman dan mencegah terjadinya penyakit komplikasi terutama pada paru. Baik, sampai di sini kalian sudah paham? Bagus sekali ya. Jadi kita hanya mereview dari materi kalian yang sudah saya ajarkan di kelas 11. Nah, ini anatomi fisiologi pernafasan ya. Kita mereview kembali.
Nah, anatomi fisiologi pernafasan itu dibagi menjadi dua, ada saluran pernafasan atas dan saluran pernafasan bawah. Nah, di saluran pernafasan atas ini ada 4 organ. Yang pertama adalah hidung, ya. Kalian sudah tahu hidung yang mana, ya? Ya, jadi hidung adalah memang tempat masuknya atau kita menghirup udara, ya, oksigen. Kemudian yang kedua adalah mulut. Jadi habis dari hidung kemudian ke mulut. Nah, yang ketiga ada faring. Jadi faring di sini adalah fungsinya adalah untuk menghubungkan hidung. Ya, hidung tadi menghirup oksigen tadi, kemudian diteruskan ke tenggorokan. Ya. Jadi sehingga udara dari hidung tadi bisa ke paru-paru, ya, nanti bisa melalui faring dan tenggorokan. Jadi ketika masuk hidung, mulut, kemudian oleh faring akan dihubungkan ke tenggorokan. Jadi udaranya nanti bisa masuk sampai ke paru-paru. Istilahnya jalannya, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat ada laring. Ya, laring di sini adalah biasanya kalau gampangnya yang mudah diingat adalah pita suara. Jadi kita bisa menghasilkan suara itu ada di laring. Ya, jadi laring ini adalah melindungi sel pernafasan dari benda asing. Jadi yang melindungi pernafasan itu agar benda asing tidak bisa masuk itu adalah di laring. Kemudian di laring juga ada yang namanya epiglotis. Jadi dia adalah katut tenggorokan, di mana ketika kita menelan atau kita makan kemudian kita akan menelan, nah katut tenggorokan itu akan menutup. Jadi untuk mencegah agar makanan tidak masuk ke dalam pernafasan, seperti itu. Jadi epiglotis itulah yang bisa mengatur agar makanan itu tidak bisa masuk ke pernafasan. Sampai di sini kalian sudah paham? Baik, kemudian selanjutnya adalah saluran pernafasan bawah. Ya, saluran pernafasan bawah ini ada 5. Yang pertama adalah trakea. Apa itu trakea? Ya, trakea atau biasa yang kalian sebut adalah tenggorokan. Jadi tenggorokan ini adalah menghubungkan laring dengan bronkus. Ya, dengan bronkus, kemudian jalur keluar masuknya dari paru-paru. Jadi kalau tenggorokan ini adalah yang menghubungkan laring dan bronkus untuk bisa masuk atau keluar masuk ke paru. Jadi udara yang keluar masuk dari paru itu yang menghubungkan ini adalah laring dan bronkus, ya. Karena kenapa? Tanpa adanya trakea tidak ada udara yang ke paru. Jadi kalau misalkan tidak ada trakea ini, tidak ada saluran trakea ini, maka udara tidak bisa masuk ke paru. Kemudian yang kedua ada bronkus. Jadi bronkus adalah cabang batang tenggorokan, letaknya setelah trakea atau tenggorokan. Jadi bronkus ini juga biasanya adalah dianggap sebagai menjaga imun paru. Jadi yang menjaga imun paru ini adalah di bronkus. Bronkus juga berfungsi memastikan udara yang masuk itu baik, ya, dari trakea ke alveoli. Jadi bronkuslah yang memastikan bahwa udara ini bisa benar-benar masuk dari trakea sampai ke alveoli. Ya, sampai di sini kalian sudah paham? Ya, kemudian yang ketiga ada bronkiolus, ya. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus untuk menyalurkan udara. Ya, jadi kalau tadi ada bronkus, ya, yang memastikan bahwa udara dari trakea bisa masuk sampai ke alveoli. Nah, bronkiolus ini adalah cabang dari bronkus. Jadi bronkus tadi punya cabang namanya bronkiolus untuk menyalurkan udara. Kemudian alveoli. Alveoli adalah tempat pertukaran CO2 dan O2. Ya. Jadi dia yang menyerap oksigen yang dari udara tadi. Kemudian yang dibawa dari bronkiolus
bisa menyalurkan, kemudian dialirkan ke darah seperti itu. Jadi alveoli adalah kan tadi pertukaran O2 dan CO2 ya, kemudian menyerap O2 dari udara, kemudian dibawa ke bronkiolus lalu disalurkan ke darah seperti itu. Kemudian yang terakhir ada paru-paru ya. Kalau paru-paru ini adalah organ utama yang berperan penting dalam pernafasan ya. Jadi memang tujuan awal kita adalah memastikan bahwa udara itu bisa masuk dari hidung dan bisa sampai ke paru-paru seperti itu. Sampai di sini kalian sudah paham ya mengenai saluran pernafasan atas dan bawah. Kemudian selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi. Jadi ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi kebutuhan oksigenasi. Yang pertama adalah faktor fisiologi. Ya, faktor fisiologi di sini adalah ada hubungannya dengan fisik. Ya, misalkan kita pada kondisi sakit atau anemia ya, menurunnya pengikatan oksigen ya, kemudian adanya masalah di saluran nafas bagian atas ataupun bawah ya, kemudian adanya infeksi, demam ataupun luka, nah itu bisa mempengaruhi kebutuhan oksigenasi. Atau ada penyakit misalkan TBC ya, atau penyakit kronis yang lainnya. Jadi kalau faktor fisiologi di sini ada hubungannya dengan penyakit. Kemudian yang kedua adalah faktor perkembangan. Jadi faktor perkembangan di sini misalkan contohnya bayi lahir prematur ya. Karena kenapa? Kalau misalkan bayi lahir prematur itu kan organ-organnya masih belum bisa tumbuh secara sempurna ya. Makanya kenapa paru-paru di sini juga belum bisa berfungsi sebagaimana mestinya ya, karena pembentukan paru-parunya masih belum sempurna, jadi ada masalah di kebutuhan oksigenasinya. Kemudian misalkan pada anak usia sekolah atau remaja yang sering merokok, nah itu kan bisa beresiko untuk penyakit infeksi saluran pernafasan, itu juga bisa mempengaruhi. Ya, sampai di sini kalian sudah paham? Baik, kemudian yang ketiga adalah faktor perilaku. Ya, faktor perilaku ini maksudnya misalkan nutrisi bagi para penderita obesitas menyebabkan turunnya ekspansi paru atau kerja parunya menjadi menurun. Ya, kemudian pada gizi yang buruk, ya, menjadi anemia, kemudian sehingga daya ikat oksigennya juga akan berkurang. Kemudian diet yang tinggi lemak, ya, kemudian akan mengakibatkan penyempitan pada jantung misalkan ya, atau misalkan karena exercise atau latihan ya, kemudian itu bisa meningkatkan kebutuhan oksigenasi kita. Misalkan kalau exercise latihan, misalkan kita lari ya, dan kita lari terlalu keras, nah itu kan biasanya kita akan kekurangan oksigen. Nah kita juga butuh tambahan oksigen ya, jadi otomatis kebutuhan oksigenasi kita akan bertambah. Ya, kemudian yang keempat adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini adalah misalkan suhu lingkungannya atau tempat kerjanya ya, kemudian ketinggian tempat dan permukaan kulit. Misalkan tempat kerja ya, misalkan kita dalam suatu ruangan itu ruangannya sempit, kemudian di situ banyak orang untuk bekerja atau banyak crowded orang dalam bekerja. Nah itu kan biasanya juga mempengaruhi kebutuhan oksigenasi kita ya, karena tidak ada istilahnya udara yang keluar masuk, kemudian orangnya di dalam semua. Nah itu bisa mempengaruhi kebutuhan oksigenasi. Sampai di sini kalian sudah paham ya. Kemudian fisiologi pernafasan ya, ini ada 3 poin. Yang pertama adalah ventilasi ya. Ventilasi adalah aktivitas keluar masuknya udara atmosfer dari alveolus ke paru-paru. Jadi namanya ventilasi. Ya, kalian ibaratkan seperti jendela ya. Namanya jendela berarti tempat keluar masuknya udara.
ya. Jadi kalau di ventilasi di paru itu namanya aktivitas keluar masuknya udara atmosfer dari alveolus ke paru. Ya, kalian bisa gampangnya adalah ventilasi adalah jendela ya, tempat keluar masuknya. Kemudian yang kedua ada difusi. Kalau difusi adalah aktivitas pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida antara alveoli dan paru. Ya, kalau tadi ventilasi jendela, aktivitas keluar masuknya. Kalau difusi adalah aktivitas pertukarannya, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Paham ya sampai sini ya? Kalau ventilasi keluar masuknya, kalau difusi adalah aktivitas pertukaran gasnya. Kemudian ada transport ya. Jadi kalau ventilasi tadi aktivitas keluar masuknya ibaratnya jendela, kemudian difusi adalah aktivitas pertukaran gas karbon dioksida dan oksigennya. Kalau transport ini adalah proses pengangkutannya ya, namanya transportasi, berarti proses pengangkutan ya, proses pengangkutan oksigen melalui darah ke sel jaringan tubuh ataupun sebaliknya. Jadi ventilasi tadi jendela keluar masuknya, difusi adalah aktivitas pertukarannya, kalau transport adalah proses pengangkutan ya. Simpelnya seperti itu, mudahnya seperti itu. Sampai di sini kalian sudah paham? Baik, nah sebelum kita mengakhiri pada pertemuan kali ini, Bu Afina ada tugas dan umpan balik ya. Jadi cukup mudah ya. Jadi yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan kembali faktor-faktor yang mempengaruhi oksigenasi dengan bahasa kalian sendiri. Ya, Bu Afina tadi sudah sedikit menyinggung, atau bisa kalian searching di internet, kemudian kalian tambahkan di buku catatan kalian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi oksigenasi, boleh silahkan ya. Kalian sudah baca-baca, kemudian ada tambahan informasi, boleh silahkan kalian tambahkan. Kemudian yang kedua, silahkan kalian kirim bukti screenshot bahwa kalian sudah mengikuti atau mensubscribe YouTube ini ya. Jadi silahkan kalian kirim bukti SS-nya bahwa kalian sudah mensubscribe YouTube Bu Afina. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa Bu Afina sampaikan untuk materi hari ini. Untuk materi selanjutnya kita membahas mengenai perubahan fungsi pernafasan, macam-macam alat oksigenasi, gangguan ritme pernafasan, dan metode pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Jadi 4 poin itu yang kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, hanya itu saja. Bu Afina mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Baik, itu tadi penjelasan dari Bu Afina mengenai eliminasi urin. Apabila ada yang kurang paham, silahkan kalian bisa komen di kolom komentar. Semoga apa yang Bu Afina sampaikan hari ini bisa kalian catat dan bisa kalian aplikasikan nantinya. Bu Afina akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, masih tetap sama di materi eliminasi urin. Bu Afina sampaikan mohon maaf apabila Bu Afina ada salah kata dalam pembelajaran hari ini. Bu Afina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya.